Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas film Money, film yang membahas tentang kegiatan yang ada di bursa saham. Di awal film kita akan diperlihatkan mengenai kota Seoul, di mana pasar saham di kota itu sangat bergairah. Lalu kita akan diperlihatkan seseorang yang baru pertama kali bekerja sebagai pialang saham. Dia bernama Cho. Pada jam 9 pagi, para pialang saham mulai bertempur mencari seseorang yang mau berinvestasi saham melalui via telepon. Pada jam 3 sore, mereka semua berhenti melakukan pekerjaannya, dan mereka semua langsung mendapat komisi pada saat itu. Namun, Cho yang baru pertama kali bekerja belum mendapatkan hasil apa-apa. Lalu dia diajak rekan kerjanya untuk pergi ke suatu tempat menemui klien mereka, seorang manajer investasi. Mereka tidak hanya makan karena manajer investasi itu mencari informasi mengenai saham mana yang akan dinaikkan harganya besok. Lalu Cho membeli sebuah alat perekam suara untuk merekam pembicaraan mereka apabila bertemu selanjutnya. Cho mempunyai teman sekolah di kantornya bernama Jun, tetapi Jun ini sangat berbeda dengan Cho karena Jun adalah orang yang pintar, tampan, dan juga anak orang kaya. Suatu hari Cho membantu ayahnya di kebun. Ayah Cho merupakan seorang petani yang hidupnya pas-pasan. Cho mendapat informasi dari ibunya bahwa ayahnya mempunyai penyakit tumor kecil, tetapi mereka tidak mampu mengobatinya karena kekurangan biaya. Suatu hari saat bekerja, telepon kantornya berdering. Ketika diangkat, kliennya ngomong kecepatan, yang membuat Cho bingung. Apakah klien itu mau membeli atau menjual saham yang ada di perusahaan dia bekerja? Dan dengan yakinnya dia menebak bahwa klien itu meminta untuk dibelikan saham. Akhirnya itu menjadi transaksi pertamanya selama bekerja. Tak lama, telepon kembali berdering. Ternyata klien tadi menelpon kembali. Dan klien itu memarahi Cho karena yang dia minta sebenarnya adalah untuk menjual saham, bukan membeli. Akhirnya Cho disidang. Dia dimarahi dan disalahkan atas transaksinya. Sepulang bekerja, dia menjadi sangat sedih karena selama 10 bulan dia bekerja, dia tidak mendapat komisi apapun. Dan dia juga merasa menjadi beban di dalam timnya. Suatu malam dia ikut makan-makan bersama teman sekantornya. Dan saat makan-makan itu dia mabuk. Saat dia mabuk, dia didekati oleh teman kerjanya bernama Yo. Besoknya ketika Yo dan Cho bertemu, Yo berkata akan mengenalkan Cho kepada bandar saham. Yo bercerita jika dia dulu juga sama seperti Cho, tetapi Yo beruntung karena dia melayani seorang manajer investasi yang mengenal beberapa bandar saham. Yo juga memamerkan bahwa komisi pertamanya sebesar $800.000. Setelah itu, Yo menyuruh Cho untuk menemui bandar saham tersebut. Dia juga mengingatkan untuk mendengarkan dan menghafal semua perkataan dari bandar saham. Karena dia bisa saja hanya mendapatkan kesempatan satu kali itu saja. Ketika Cho sudah sampai di tempat perjanjian, Cho menerima telepon dari si bandar dan si bandar menyuruh Cho untuk pergi ke atas apartemen yang ada di dekat situ. Akhirnya Cho berhasil bertemu dengan si bandar. Tanpa basa-basi, si bandar langsung memberikan Cho sebuah telepon untuk dihubungi. Dan Cho wajib mengikuti perkataan orang yang menelponnya di HP itu. Si bandar juga berkata bahwa transaksinya senilai $50 juta dengan keuntungan sebesar 2 juta dan $500.000 untuk Cho sebagai komisi. Saat Cho bekerja, dia menerima telepon pertamanya. Dia diinstruksikan disuruh membeli 8.000 lot saham sebuah perusahaan. Transaksi itu berhasil dan Cho mendapat komisi sebesar $500.000. Itu merupakan komisi pertamanya setelah lama bekerja. Malam harinya Cho bertemu dengan si bandar. Si bandar memberikan sebuah rekening khusus yang berisi $600.000 komisi dari si bandar. Dia langsung membeli apartemen mewah di tengah kota.
Suatu hari ada seseorang yang mencurigakan di toilet. Ternyata dia merupakan seorang polisi pengawas keuangan. Karena merasa informasi si Bandar bocor, Chow kembali menghubungi si Bandar. Dan ternyata si Bandar mengenal polisi tersebut karena polisi tersebut telah lama mengincar si Bandar. Si Bandar berpikir bahwa polisi itu mengetahui mengenai transaksi kemarin, tetapi dia sadar kalau polisi itu tidak mempunyai bukti apapun. Si Bandar lalu memberi perintah untuk pertemuan selanjutnya. Karena transaksi besar kemarin, Chow mendapat perhatian dari Nona Pak. Mulailah para tangan kanan si Bandar order pembelian kepada Chow. Namun si Bandar memberi perintah kepada Chow untuk semua transaksi tidak melibatkan Yo. Dan setelah hari-hari itu, Chow menjadi pialang saham yang paling sibuk. Chow juga menjadi pialang saham yang mendapat komisi paling banyak, bahkan ketika para pialang saham lain kesepian order. Setelah beberapa transaksi besar, polisi kemarin kembali mendatangi Chow dan memberikan sebuah bukti CCTV untuk mengancam Chow. Chow juga kembali ketemu dengan si Bandar dan si Bandar menyuruh Chow untuk pergi liburan ke Bahama dan si Bandar juga menyuruh Chow untuk melihat rekening tabungan Chow yang berada di luar negeri. Chow mengikuti perintah si Bandar dan dia liburan ke luar negeri. Ketika dia pergi ke bank luar negeri, dia sangat terkejut melihat uang yang diperolehnya sangat banyak. Saat liburan, Chow bertemu sesama orang Korea yang bekerja sebagai pialang saham. Tetapi orang itu bekerja di New York, Amerika Serikat. Mereka pun akhirnya berkenalan dan bertukar nomor HP. Saat Chow pulang liburan, kantor Chow digeledah oleh banyak polisi karena beberapa transaksi Chow kemarin. Yo juga dipecat dari kantor karena istri Yo mengamuk di dalam kantor setelah tahu bahwa Yo selingkuh. Chow disuruh bosnya untuk mengurus semua transaksi yang ditinggalkan oleh Yo. Yo sangat marah kepada Chow karena Yo menganggap Chow menjilat si Bandar untuk menyingkirkan Yo dalam permainan ini. Chow akhirnya berpacaran dengan Nona Pak. Dia juga merekrut pegawai pribadi karena orderannya sangat membludak. Hanya dengan perintah Chow, para pegawai pribadinya menjalankan tugas Chow. Yo yang merasa bahwa dirinya dibuang si Bandar memberikan beberapa informasi kepada polisi pengawas keuangan dan Yo juga memberitahu bahwa sekarang Chow lah yang mengurus beberapa transaksi si Bandar. Yo juga menyerahkan daftar saham apa saja yang akan dinaikkan bulan depan. Saat di lobi, Chow melihat ada orang yang melakukan bunuh diri. Ketika dilihat ternyata dia adalah klien Chow sekaligus tangan kanan si Bandar. Lalu Chow dikirimi foto kejadian bunuh diri kemarin oleh seseorang berhelm hitam. Chow menemui si Bandar untuk perintah selanjutnya. Chow juga bertanya untuk apa uang yang selama ini dia kumpulkan, dan si Bandar menjawab bahwa uang yang Chow kumpulkan selama ini untuk dia bersenang-senang. Dan si Bandar juga memberitahu bahwa transaksi selanjutnya Chow akan mendapat komisi sebesar 5 juta dolar. Di sisi lain, polisi keuangan selalu meneror pacar Chow. Dia mengingatkan kalau orang tua Nona Fak mempunyai banyak hutang. Dia juga bertanya bagaimana cara orang tuanya melunasi hutang apabila Nona Fak dipenjara. Di tempat kerja, Chow mendapat perintah untuk disuruh membeli 70.000 lot saham perusahaan Signal Test. Nona Fak yang mendengar berita itu membocorkan berita itu kepada polisi keuangan. Di sisi lain, Yo mengalami kecelakaan karena ditabrak truk. Kejadian itu didalangi oleh si Bandar karena Bandar tahu bahwa Yo membocorkan beberapa informasi kepada polisi keuangan. Chow yang ketahuan ketika melakukan transaksi berusaha kabur dari kantornya. Dia lalu menghubungi si Bandar, tetapi si Bandar malah menyuruhnya untuk pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata si Bandar memberitahu bahwa Yo mengalami kecelakaan. Si Bandar juga mengancam Chow apabila dia berkhianat, dia bisa melakukan apa saja. Dan dia bahkan tahu bagaimana keadaan ayah Chow. Saat Chow bekerja,
polisi keuangan datang untuk menangkap Chow karena sudah mendapat cukup bukti dari Nona Park. Chow membuat kesepakatan dengan polisi pengawas keuangan untuk menjebak si bandar. Chow membuat rencana bersama Jun. Chow memberitahu kepada Jun bahwa saham perusahaan ayah Jun akan naik besok. Perusahaan ayahnya Jun saat ini mau bangkrut. Chow menawarkan akan menyelamatkan perusahaan ayahnya Jun apabila Jun melakukan sesuatu untuknya. Saat dia bekerja, Chow mulai menjalankan rencananya. Pertama-tama, Chow membeli saham ayahnya Jun dengan dana dari kenalannya ketika liburan di Bahama. Dia membeli saham secara tidak wajar dengan agresif yang membuat polisi keuangan curiga dan terpancing untuk datang kepada Chow. Setelah selesai, Chow menyuruh Jun membeli kembali saham ayahnya menggunakan akun si bandar, sehingga si bandar mengalami banyak kerugian. Si bandar lalu marah dan menyuruh algojonya untuk membunuh si Chow. Tetapi Chow lebih dulu ditangkap oleh polisi keuangan. Polisi keuangan juga menggerebek kantor si bandar, tetapi si bandar berhasil kabur. Esok harinya, seperti dugaan Chow, bandar menelpon Chow untuk bertemu. Chow menyiapkan rencana penjebakan si bandar bersama polisi, namun si bandar tahu ada alat penyadap suara di baju Chow. Ketika si bandar pergi, perut Chow ditusuk oleh algojo si bandar yang membuat polisi keuangan langsung menangkap si bandar. Chow juga memberi bukti kejahatan si bandar kepada polisi keuangan. Si bandar akhirnya berhasil ditangkap dengan bukti yang cukup. Film Money 2019 sudah kita bahas. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kesalahan.